Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya telah merevisi sedikit media pembelajaran yang telah saya buat minggu lalu dengan saya yang bernama Dela Aprilia. Di sini ada identitas mata pelajaran dengan nama satuan pendidikan SMA, mata pelajaran sosiologi kelas 10 semester genap, tahun pelajaran 2019-2020, alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Materi yaitu nilai dan norma, dengan submateri nilai sosial. Selanjutnya itu ada rincian materi. Nah, di sini ada pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Jadi, nilai sosial di sini dimaksudkan adalah nilai atau kepercayaan yang dipercayai, nilai yang dipercayai oleh masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk oleh masyarakat tersebut. Nah, untuk memutuskan suatu itu tidak dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial yang pertama yaitu merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kedua, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Jadi, ciri nilai sosial di sini dapat berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial. Yang keempat, memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Dan yang terakhir, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Yang selanjutnya ini ada fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial yang pertama yaitu sebagai media pengawas. Dengan daya tekan dan daya ikat nilai bisa menuntun bahkan menekan manusia untuk berbuat baik dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi fungsi nilai sosial di dalam masyarakat ini sebagai media pengawas. Jadi ketika masyarakat atau seorang individu di dalam masyarakat ingin melakukan sesuatu, jadi di dalam masyarakat tersebut nilai sosial ini berperan sebagai media pengawas. Jadi ketika seseorang ingin melakukan seperti kejahatan, karena ada nilai sosial yang ditanamkan di dalam dirinya, maka nilai sosial ini menjadi pengawasan dari yang dia ingin berbuat jahat, jadi dia mengurungkan niat untuk tidak melakukannya. Yang kedua, sebagai alat solidaritas bagi anggota-anggota kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi fungsi nilai sosial di sini sebagai alat pemersatu bagi anggota-anggota kelompok di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk pola pikir dan pola tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Nah, jadi di sini fungsi nilai sosial ini membentuk pola pikir dan tingkah laku. Dari nilai sosial ini, pola pikir dan tingkah laku masyarakat ini akan dibentuk. Dan yang selanjutnya ada peran nilai sosial. Sebagai petunjuk, yang pertama itu sebagai petunjuk arah untuk bersikap atau bertindak. Nah, di sini jadi nilai sosial nampak sangat berperan di dalam masyarakat karena sebagai petunjuk arah untuk bersikap. Yang kedua, sebagai acuan dan sumber motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, nilai sosial ini dijadikan seorang individu atau sekelompok masyarakat sebagai sumber motivasi, sumber untuk menyemangati diri. Dan yang ketiga, mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungannya. Jadi, nilai sosial ini
membuat masyarakat berperilaku, membuat atau mengarahkan masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku, sehingga manusia atau individu tersebut ketika adanya nilai sosial di dalam masyarakat tersebut, mereka tidak semena-mena untuk berbuat sesuatu. Yang keempat itu pendorong, pengawas, dan penekan individu untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, alat solidaritas untuk mendorong kerjasama masyarakat sehingga dapat meraih tujuan yang tidak bisa dicapai sendiri. Nah, jadi di sini alat solidaritas untuk mendorong kerjasama. Jadi alat pemersatu untuk mereka bekerja sama di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu ada nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu nilai sosial di dalam keluarga. Nah, fungsi keluarga dalam contoh nilai sosial dilakukan atau disosialisasikan pada individu sejak dilahirkan ke dunia. Nah, jadi peran keluarga ini di dalam nilai sosial, peran keluarga sangat penting. Maksud saya nilai sosial ini adalah yang pertama yaitu keluarga. Nilai sosial yang paling utama membentuk perilaku atau kepribadian seseorang. Dapat kita lihat contohnya itu adalah ketika kita ingin makan, kita diharuskan atau diajarkan kepada orang tua untuk berdoa. Jadi di sini peran orang tua ini adalah mensosialisasikan. Yang kedua yaitu nilai sosial di sosial di masyarakat. Contoh lainnya tentang bentuk nilai sosial masyarakat dalam bidang sosial misalnya saja tidak menyalip antreana. Dapat kita lihat salah satu contoh nilai sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang paling sederhananya itu adalah mengantri. Dan yang ketiga yaitu ada nilai sosial ekonomi. Nah, kasus nilai sosial dalam bidang ekonomi bisa diambil contoh dari hal yang sederhana yakni aktivitas jual beli antara pembeli dan penjual. Jadi di sini dapat kita lihat antara pembeli dan penjual, di mana dapat kita lihat ketika penjual dan pembeli memiliki rasa atau sifat jujur. Jadi di sini mereka menanamkan nilai sosial pada masing-masing diri mereka sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Nah, yang selanjutnya di media pembelajaran itu ada kegiatan pembuka. Yang pertama pembuka, salam, memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kedua, memberi semangat dan motivasi sekilas dan kegiatan ice breaking dengan tujuan mengembalikan fokus peserta didik. Dan yang terakhir, pemberi acuan atau tujuan pembelajaran dan mekanisme. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Di sini, di kegiatan inti guru menjelaskan materi kepada para peserta didik tentang pengertian nilai sosial, ciri-ciri nilai sosial, fungsi nilai sosial, peran nilai sosial, dan yang terakhir nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah kegiatan inti selesai, maka ada kegiatan penutup. Dan yang pertama itu, guru menyuruh peserta didik membuat resume tentang pembelajaran yang sudah selesai. Yang kedua, guru memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan pekerjaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, guru dan peserta didik menarik kesimpulan akhir. Nah, yang selanjutnya ada perangkat evaluasi atau penugasan. Yang pertama ini, perangkat evaluasi atau penugasannya itu bagaimana pemahaman masing-masing siswa tentang nilai sosial. Yang kedua, apa saja contoh nilai sosial di masyarakat yang pernah mereka lihat atau lakukan.
Dan yang ketiga, setiap peserta didik mencari salah satu nilai sosial yang ada di lingkungannya. Yang terakhir, instruksi. Setelah selesai memberikan materi, guru membuat kelompok di mana setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok menyelesaikan tugas evaluasi yang sudah diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, di pertemuan yang akan datang, setiap kelompok yang sudah dibagi akan menunjukkan hasil diskusi yang dibuat di depan kelas. Sekian hasil presentasi saya.